di makam, tepatnya di makam Mbah Depok, tapi kita rada bergeser karena ke arah utara karena ada makamnya sedang perbaikan, jadi kita akan coba bermediasi di sini. Dan ya jadi nanti kita akan coba panggil Karunia untuk bermediasi atau berkomunikasi untuk menguak sejarah yang ada di desa Dukurawa ini. Untuk mediator Nanti akan mediator berarti kita langsung memasukkan ke macan putihnya ya kepada mediator. Mediator kita untuk berkomunikasi atau untuk mediasi, untuk mencari informasi tentang sejarah Dukurawa. Jadi ini mediator pertama kita untuk kita coba untuk bermediasi. Monggo mriki Mas. Mas, ini ya. Orang mainnya pendel lang ora apa-apa. Gue saksi. Nah ini kan. Enggak perlu kasih dia enak. Lab. Jadi teman-teman di sini untuk menggali sosok macan putih tersebut. Jadi tentang Sosok macan putih yang dimiliki oleh Mbah Depok atau Mbah Ruyung, saya sudah coba menarik untuk masuk ke mediator kita, dan saya akan coba untuk berkomunikasi dengan sosok ini. Assalamualaikum. Coba Anda berdiri tunjukkan sosok jika ada yang mau sosok macan putih. Saya sebenarnya penguat masuk ya. Jadi seperti inilah sosok macan putih yang jika masuk ke dalam mediator kita, dan saya akan coba untuk bertanya dan untuk mencari informasi kepada sosok macan putih tersebut. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya saya sudah mengganggu Anda. Saya di sini bersama teman-teman kami dan bersama tim Pompa juga ingin mencari tahu tentang informasi sejarah desa Dukurawa, dan saya meminta Anda untuk memberi sedikit kurang lebihnya informasi. Apakah Anda bersedia? Jadi memang Anda ini memang sosok macan putih ya. Apakah benar sosok Anda ini yang dimiliki oleh Mbah Depok atau bisa disebut dengan Mbah Ruyung? Jadi memang Anda ini peliharaannya. Menurut cerita warga ada atau sering melihat penampakan sosok Anda. Apakah itu benar Anda? Jadi Anda di sini itu sosoknya melindungi warga Dukurawa, daerah Dukurawa. Ada sosok apa lagi selain Anda? Naga. Apa saya boleh coba untuk memanggil sosok naga itu? Kalau boleh tahu, Mbah Ruyung di tanah ini meninggalkan apa saja yang Anda ketahui? Banyak sekali.
Seperti apa salah satunya? Naga. Kalau sosok yang penuh di Gapura itu, apakah Anda tahu? Ya. Apa itu? Sosok setan gentong. Oke. Ikatan rangkaian sampai sini ada apa? Eh, Apa yang menghubung ikatan itu? apakah Anda masih mengingat satu rantai yang dibikin oleh Mbah Kajoran yang untuk mengikat Anda? Ya, ya. Eh, apakah itu untuk mengikat Anda dulunya? Ya. Jadi kalau sampai sekarang masih ada wujudnya. Apakah Anda merindukannya atau ingin melihatnya? Gimana? Jadi teman-teman, setelah tadi macan putih ini, saya akan mencoba memanggil sosok naga yang ada di desa ini, dan saya ingin berkomunikasi. Boleh Anda membantu saya untuk memanggil sosok naga tersebut? Oke, bantu saya untuk memanggil sosok naga tersebut ya. Silakan mediator dari tim kita, Nanda. Bisa Anda duduk di sana sini. Kita coba transfer Anda untuk memasukkan sosok naga di. Oke, Mbak Tika. Apakah benar sosok yang di samping ini itu sosok naga yang tadi saya ceritakan? Kita netrasiin dulu. Memang seperti ini sosok jika naga manusia kemasukan sosok keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Anda Muslim, apakah Anda mengenal sosok yang di depan Anda ini? Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Anda. Di sini saya ingin mencari. Silakan Anda duduk. Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu Anda. Di sini saya bersama teman-teman dan bersama cucu-cucu dari Mbah Ruyung ingin mencari informasi atau sejarah di desa Dukurawan ini. Jadi apakah Anda memang sosok yang berada di sini? Jadi Anda ini berbentuk berwujud sosok naga. Jadi di sini di desa ini ada Gapura. jadi apa benar di sini itu ada Gapura yang di depan itu ditunjuk oleh siapa? Timpang. Jadi memang itu sosoknya untuk melindungi. Jadi sama seperti melindungi yang di desa di Kurawan. Dan di sini juga ada sosoknya untuk melindungi desa ini. Jadi Mbak ini asli dari sini, dia dari desa ini aslinya ya Mbak ya. Jadi Mbak mengetahui tentang perjuangan dulu Mbah Ruyung atau Mbah Depok dan Mbah Kecil.
jadi Anda yang mendampingi Bunda. Jadi mengetahui sejarah. Apa benar tentang Gerbang. Bisa nggak apa-apa. Gerbang. jadi sosok Setan gentong yang tadi setan gentong yang tadi Gitu. dibicarakan, apakah itu sosok jin atau apa, bisa dijelaskan? Sejenis jin. Jadi sosoknya itu selalu berada di gapura ya. Untuk menjaga Jadi bertujuannya untuk menjaga lingkungan desa Bukurawa. Jadi dari sosok apa, dari manusia yang ingin berbuat tidak baik di desa ini atau gimana? Niat yang sangat baik. Jadi akan terhalangi ya Mbak, niat yang nggak baik ya jika masuk ke desa ini. Jadi teman-teman, ini dua sosok ini ada sosok macan putih dan naga, sudah menjelaskan tentang adanya sosok setan gentong yang menjaga di gapura untuk melindungi atau membentengi benteng pertama Bunda. Jadi benteng pertama di gapura itu ya sosok setan gentong itu, dan saya nanti akan coba untuk memanggil setan gentong itu untuk berkomunikasi. Berarti ini itu ya pendampingnya Mbak Depok yang Jadi memang sosok macan ini bener dia Mbah, pendampingnya Mbah atau Anda memiliki nama? kalau kami mengetahui nama Anda Mbah Bujang. Jadi sosok macan putih ini memiliki nama Mbah Bujang. Mbak Bujang. Jadi nanti saya akan coba panggil satu sosok lagi yang Yang benar, sebagai garda terdepan atau benteng terdepan dari desa Bukurawa, yaitu setan gentong. ya, yang menjaga desa ini ya Mbak. Saya akan coba untuk memanggil sosok setan tersebut, dan saya akan coba sadarkan Untuk dulu. menyadarkan satu dulu ya Mbak. Mbah, terima kasih informasinya. Mohon maaf Mbah, mengganggu Mbah, saya keluarkan Ibu, wonten malih makhluk lagi Mbah. Nggak sosok apa itu Mbah? Wong Madura. Jadi memang di sini ada sosok Madura. Ini kapan bisa? Jadi sosok gimana Mbah? Aslinya laut. Aslinya laut. Jadi memang sering nampak gitu Mbah di desa ini. Sosok orang berpakaian Madura. Jadi pas Maksudnya sering nampak sosok Madura itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa Mbak? Apa yang menurut untuk tujuannya untuk apa? Menampakkan diri, apakah untuk mengetahui oh di sini memang sejarahnya ada asli orang Maduranya, Atau menjaga desa ini juga gitu. oh jadi memang ada sosok pejuang yang dari asli Madura ya Mbak. Wonten wong Belanda, berarti pas itu zamannya penjajahan Belanda ya. Jadi ada di sini ada tiga tokoh penting ya Mbak. Kali Sekawan, Jatuh dan Fatma. boleh tahu nggak Mbak Mbak, makasih ya Mbak, sudah Memberikan informasi. informasi saya keluarkan ya Mbak ya. Oke sahabat-sahabat Pentonton, tadi kita sudah mengetahui bahwa memang ada sesosok macan putih dan sesosok naga yang mendampingi Mbah Depok, dan kita akan mencoba untuk bermediasi bermediasi yang katanya di penjaga gapura yang katanya itu sesosok setan gentong, dan kita akan memasuki ke mediator kita.
dan Mbak Vita. Jadi setelah tadi ada sosok naga, saya akan coba untuk memanggil sosok setan gentong itu yang sebagai garda pertama di depan Bapak, dan saya akan coba panggil mediator untuk bermediasi. silakan mediatornya. Gendong. Kayaknya kan siapa kan terakhir kan? Aja kan cuma kan dia tuntun. Kita harus kan kontak-kontak merah. Iya. Iya, cukup pulang nanti kenapa? Terus tangan itu tangan. Kapan ini? Assalamualaikum ya. Apa benar sosok yang disampingkan kayak ini sosok setan gentong itu? Benar sosok yang ada. Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta maaf sudah memanggil Anda ke sini. Di sini saya ingin mencari sejarah dan saya ingin bertanya kepada sosok Anda. Kalau boleh tahu, apa benar Anda sosok yang berada di garda terdepan di Gapura tersebut? Yang menempatkan di situ siapa? Enggak, Tengkapura. Yang sing ngonggon yang menempatkan Anda di situ. itu siapa? Apakah Mbak Dulu? Tujuannya Bertujuan untuk apa nih? Untuk menjaga. Jadi di Gapura itu Anda garda terdepan untuk melindungi desa Dukurawa. Nonton sini, mataku instan Amerika, enggak, dan pinung tiang Amerika. Jadi biar bingung masuk desa ini jika ada niat nggak baik juga. maksudnya Anda yang mengejar, maksudnya Anda yang membungkam. Berarti Anda jenengan itu benteng ya, Benteng terdepan. benteng untuk wilayah desa gitu. Iya. Berarti Anda ini sosok jin. Tujuannya untuk melindungi desa ini. Membawa gajah ini. Jadi Anda mengenal sosok Maharim. Untuk Anda terima kasih sudah memberikan informasinya. Saya akan coba nanti berkomunikasi dengan Mbak Harim dan sama temen ya Mbak ya. Tak bantu keluar. Masih kembali. Nanti kapan bisa Tahunnya Oke sahabat-sahabat MPMP, tadi kita sudah memanggil setan gentong, sesosok setan gentong yang emang katanya menjaga jin yang emang katanya menjaga di garda depan ya.
Dan sekarang kita akan coba untuk memanggil Jin Korinnya dari Mbak Mayung untuk mengulas sejarah dan akan dimasukkan oleh mediator kita ya Mbak. Bisa langsung. Jadi teman-teman, di sini kita coba untuk memanggil Korin dari Nahruyung untuk berkomunikasi mengolah sejarah, dan kita lihat reaksi dari sosok macan. Kalau memang dia Mbah Ruyung, pasti macan ini akan mengitari sosok Korin dari Nahruyung. Apakah benar ini Korin dari Mbah Ruyung? Coba Anda teliti dulu apakah ini saya panggil Korin dari Mbah Ruyung. Coba Anda teliti dulu. Coba Anda teliti. Kalau memang itu Mbah Ruyung, Anda pasti akan mengetahui. Jadi teman-teman, sosok macan putih ini sedang meneliti Korin yang tadi sudah kita masukkan. Apakah benar ini tuannya? Jadi teman-teman sudah lihat reaksi dari sosok macan ini. Memang yang saya masukkan ke akun media terkait itu memang Korin dari Mbah Ruyung, dan saya akan coba untuk berkomunikasi. Jadi benarkah ini sosok Korin dari Mbah Ruyung? Iya, saya akan coba berkomunikasi. Reaksi baru itu yang kondisi tengah-tengah. Kita mencoba. Tahan. Berarti ini benar ya Mbak? Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu Anda untuk dipanggil ke sini. Untuk saya di sini bertujuan untuk mencari informasi. Di sini saya bersama cucu-cucu Mbak dan warga di sini untuk mencari tahu sejarah sejarah masa lampau. Jadi di sini cucu-cucu Mbak dan saya serta teman-teman juga ingin mengetahui sejarah yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Bertujuannya agar kita bisa saling menghargai satu sama lain. Sebelumnya saya minta maaf Mbak,
menurut cerita dari cucu Mbah dan warga sekitar sini, di sini ada 3 tokoh penting di desa ini. Mbah salah satunya ada siapa lagi Mbah? Mbah Kejepit. Siapa beras lagi? Siapa saja Mbah? Wah kecepit. Wah kecuta. Tadi saya sudah coba berkomunikasi dengan setan yang ada di Gapura itu tentang sosok Kita diangkat ini. tentang melihat penampakan dari jadi apakah 3 tokoh ini memang berasal dari Pulau Jawa ini, khususnya daerah Tegal ini ya Mbak? Ada yang asli dari sini. Ada yang asli dari sini, berdasarkan Mbak. Jadi maka Jawa ini memang asli dari tanah Jawa Tegal khususnya ini Mbak. Lah Mbak ini berasal dari mana? Saya asli Asli dari Jawa Timur ini, berarti bersama Mbak Kejepit gitu ya. Apa benar sosok macan ini milik dari Mbah? Jadi dulu di sini Mbah datang ke Pulau Jawa khususnya daerah Tegal ini bertujuan untuk berdakwah atau ada hal lain Mbah? saya diutus ke sini melawan Penjajah. Jadi Mbah di sini untuk melawan penjajah Belanda gitu Mbah. Jadi sosok Mbah Kejepit itu memang dekat dengan Mbah. sangat dekat sekali. Kalau Mbah Kajarin itu berperan sebagai apa nih Mbah? Dia yang membuat semua Pusaka untuk berperan, pusaka untuk berperan. termasuk Rantai macan tadi saya dilihatkan rantai macan tersebut yang disimpan oleh cucu Mbah. Jadi kalau boleh tahu dari 3 tokoh ini siapa yang merasa terlebih dahulu? Mbah dulu. Lalu siapa setelah Mbah? Mbah Kejaran. Jadi Mbah Kejepit ini yang terakhir jadi mengetahui segala bisu dari perjuangan Mbah dengan Mbah Kejaran. Jadi yang di benteng depan itu sosok Jin Gentong itu apakah benar Mbah yang menaruh sendiri di gardu depan desa di Kurawa ini Mbah? Bertujuan untuk apa nih Mbah? dia yang membentengi desa. Membentengi desa di Kurawa ini Mbah dari segala niat jahat. Benteng pertama gitu Mbah. Di sini saya bersama cucu-cucu Mbah dan warga di sini ingin barangkali Mbah ingin memberi pesan ke kami untuk cucu-cucu kami warga desa Bukirawa. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya Mbah tentang di sini saya sudah melihat kondisi makam dari Mbah Ruyung atau Mbah Depok ini tentang makam yang direnovasi. Apakah
Mbah menyetujuinya atau Mbah merasa keberatan dengan perubahan makam, maksudnya di sekitar makam ini. merasa keberatan. Alasannya apa, Mbak? Seperti makam yang lain. Maksudnya seperti makam yang lain itu Kalau yang dimaksud dengan tanah keputihan itu apa, Mbak? Tanah keputihan tergantung siapa yang Jadi tergantung manusia yang tinggal di tempat itu, di tanah itu, Mbak. Jika orangnya jujur, maka akan disebut dengan tanah keputihan. Jadi memang dari awal sosok Mbah Ruyung ini selalu menanamkan kejujuran, Bunda. makanya disebut tanah keputihan, Bunda. Tapi kalau tanah keputihan itu tergantung Manusianya. Manusia. yang menempatinya ya. dia yang menempatinya. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, Mbah, jadi kan Mbah datang ke desa ini untuk berperang melawan penjajah. Dan siapa yang mengutus Mbah untuk berperang di daerah ini? Jadi tidak mau disedari. Tanya nama aslinya. Sopo. Kamu sebelumnya minta maaf ya, Mbak. Jadi kita cucu-cucu Mbak di sini kalau dia tahu ingin mengetahui nama asli dari Mbah Ruyung. Jadi memang cukup orang terdekat saja, Mbak. Mangkuk. cukup dia yang sudah Jadi memang sosok yang disebut dengan yang pernah melihat kapal dan beserta orang Bawa jamaah Madura itu memang betul adanya. apakah itu menunjukkan sebuah bukti bahwa memang Mbah ini atau pejuang dari sini juga ada yang berasal dari daerah lain sebagai bukti ini. Jadi agar masyarakat tahu. Asli dari Jawa Timur. Jadi teman-teman, sosok Mbah Ruyung ini memang dulunya itu bukan berdakwah, tapi diutus ke Tegal itu untuk berperang melawan penjajah Belanda. Dan jadi memang kenapa di sini disebut dengan tanah keputihan, memang dari awal mula itu Mbah Ruyung ini selalu menanamkan kejujuran. Jadi maka kenapa disebut tanah keputihan, karena memang kejujuranlah yang nomor satu. Jadi membuat desa ini tuh terasa nyaman, tanah keputihan dan tentram. Memang kunci pertama dari semuanya itu kejujuran. Dan sosok Madura itu maksudnya dijelaskan. Jadi memang sosok Madura itu boleh dijelaskan, Mbah? Maksud tujuan Maksud untuk membuktikan dia orang Jawa Timur, maksudnya untuk menentukan masyarakat jelasnya. Jadi memang sosok Madura atau kapal yang berisi setan sosok manusia berpakaian Madura itu memang salah satu contoh untuk membuktikan atau memberi bukti kepada masyarakat sini bahwa memang Mbah Kajoran ini berasal dari Jawa Timur, khususnya Mbah Ruyung ini berasal dari Jawa Timur, khususnya Madura. Dan sosok Macan Putih ini
peliharaan, bisa disebut peliharaan dari Mbah Ruyung ini yang sampai rantainya masih terbuka. yang sampai sekarang tadi sudah Rantainya sudah rantainya diperlihatkan. masih ada wujudnya sampai sekarang, dan sosok macan putih ini selalu mendampingi dan selalu melindungi desa Dukurawa ini, serta sosok naga ini dan sosok jin gentong ini. Jadi Orang enggak punya tadi kan Mbak Ruyung tadi kan atau Mbak Toto bilang yang harus yang terakhir tadi Bob sebenarnya itu sudah menjadi bahan untuk amanah cucu-cucu Mbak Ruyung. Jadi kalau kita dengar dari kata-kata Mbak Ruyung, manusia itu harus jujur. Dan kenapa tanah keputihan ini menjadi keputihan karena kejujuran Mbak Ruyung. Nah, di sini juga bisa untuk bahan penyampaian untuk cucunya. Orang kejujuran itu paling penting, ya gitu Mbak. Nomor satu gitu Mbak. Bisa juga itu juga jadi amanat ataupun penyampaian untuk cucunya. untuk selalu Maka, iya, jujur. jadi masalah di tanah keputihan ini Mbak Ruyung yang tadi sampaikan itu termasuk harus jujur. Ya, sama juga itu amanat untuk cucu-cucunya. Jadi untuk selalu jujur nih Mbah dalam bertindak apapun. Apa ada pesan lagi Mbah diucapin agar kita lebih mawas diri atau lebih menghargai satu sama lain, atau agar bisa lebih menghargai sesepuh, seperti itu Mbah. Dan ya yang terakhir tanya masalah kesiaran Mbak Ruyung ke cucu-cucunya. Kalau bertanya Mbak Ruyung, sebelumnya saya minta maaf kalau jika kehadiran saya itu bikin tidak mengganggu ataupun salah. Maksud tujuan saya itu baik karena dari posisi sekarang ini sama Mbak Ruyung itu sudah beda dalam tahun ke tahun sampai sekarang. Nah sekarang ini masyarakat sudah ramai, bahkan cucu-cucunya Mbak Ruyung itu bisnis sudah banyak. Nah begini Mbak Ruyung, misalnya barangkali cucunya itu pengen ziarah ataupun pengen dagang ataupun pengen sholat tawasul, itu enaknya dengan cara apa? Karena sekarang posisinya makam kan sudah dirubah, makam kayu sudah dirubah seperti itu. Maksudnya yang lebih enaknya di mana? Apakah memang dari rumah untuk tawaf di rumah saja bisa, untuk tawaf ke Mbak Ruyung apakah memang harus ke sini? Gitu. Iya, menurut saya itu. Coba dijawab nih Mbah agar kita mengerti apa yang harus dilakukan. Berziarah tergantung dari diri masing-masing, Mbah, tergantung niatnya juga. Jadi Mbah, matur nuwun nggih, sangat saya minta maaf sebesar-besarnya jika saya salah bertanya. Terima kasih sudah memberikan informasi lebih jelas tentang masa dulu, masa lampau. Mbah, matur nuwun nggih. Saya juga sudah membantu. Saya pamit, Mbah. Sahabat-sahabat Timpe, kita tadi sudah mengetahui sejarah-sejarah yang ada di desa Dukurawa ini. Emang benar adanya bahwa ada sesepuh yang bernama Mbak Ruyung yang dia diutus dari Jawa Timur untuk datang ke sini untuk menjajah dan tadi kita sudah bertanya kepada Mbak Ruyung dia diutus siapa, tapi beliau tidak menjawab. Jadi memang sosok Mbah Ruyung ini ada sosok penting ini di sini diutus untuk
berperang melawan penjajah. dan tentang makhluk atau setan bentong atau itu sosok macan itu memang benar adanya dan bertujuan untuk melindungi khususnya desa Dukuh Rawa agar lebih aman, terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan sekian dari kami tim PMP. Semoga kalian selalu penonton selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Tim PMP Tim Channel. PMP Channel mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.